Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyinal karim amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alhimna marasyida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, di mana keutamaan sholat berjamaah subuh beda dengan sholat-sholat yang lain. Berjamaah subuh sama dengan sholat semalam suntuk. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang yang berjamaah sholat isya sama dengan setengah malam. Luar biasa. Orang 2 rakaat sebelum fajar itu lebih mulia, lebih bagus daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada batu bara, itu kan perut bumi, nikel gitu kan, sawit itu di bumi itu, berlian itu, dibandingkan dengan 2 rakaat sholat fajar qobliyah subuh itu gak ada apa-apanya. Kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Kita makanya bersyukur pada Allah, alhamdulillah bisa sholat fajar, alhamdulillah. Ada bonus lagi, orang yang sholat qiyamul lail tadi dibacakan oleh imam, wabil ashari hum yastaghfirun, beristighfar setelah akhir malam sebelum subuh dia beristighfar, itu luar biasa. Orang yang selalu qiyamul lail jaminannya maqamah mahmuda, akan mempunyai derajat yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan qiyamul lail kita, 2 rakaat fajar qobliyah subuh kita, salat subuh berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, pada pagi ini kita akan menyampaikan asbab turunnya ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini untuk memurnikan asbabun nuzul. Sekarang di YouTube itu yang rame ayat 1000 dinar. Yang bersebar setiap saat itu ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar itu yang mereka maksudkan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu mereka punya hikayat. Saya baca hikayat ini dalam kitab Tafsir Shawi, Pak. Dalam Tafsir Shawi dijelaskan ada cerita orang penumpang kapal perahu, ada suatu suara tak berupa, barang siapa yang mau mengorbankan uang 1000 dinar, dia akan selamat. Itu cerita dalam Tafsir Shawi ya. Nggak ada yang percaya 1000 dinar itu, kalau 1 dinar itu Pak 4 gram 10 mili. Coba kalau 1000 berapa? 4 kilo berarti 4 kilo emas. Tapi ini boleh percaya boleh enggak, ini namanya hikayat. Tapi yang dipromosikan di YouTube itu ayat 1000 dinar itu, yang cerita yang 1000 dinar ini. Maka kita akan jawab pada subuh ini, sebenarnya asbab wujud, asbab nuzul wa may yattaqillah ini apa sebenarnya. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada cerita yang luar biasa ini, menarik sekali. Allahu Akbar. Ada seorang namanya Auf al-Ashja'i. Auf al-Ashja'i ini sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita hadisnya begini. Zahaba Auf bin Malik al-Ashja'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu, ya Rasulullah, inna ibni Malikan
zahaba ma'aka ghazian fi sabilillah walam ya'ud pamaza asna'u. Itu laqad adal Yesu walam ya'ud Malik radhiyallahu anhu. Jadi begini, ada pernah datang Auf bin Malik al-Asja'i laporan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Auf berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sungguhnya anakku yang bernama Malik telah pergi bersamamu perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai hari ini anakku belum pulang. Apa yang harus perbuat ya Rasulullah? Tentara-tentara sudah pada pulang, sedangkan Malik belum pernah pulang. Belum pulang pula hari ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Auf, aksir anta wa zawjuka min qauli la haula wala quwata illa billah." Wahai Auf, engkau dan istrimu perbanyaklah kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian wa dhahaba ar-rajulu ila zawjati allati dhahaba wahidiha wa lam ya'ud faqalat lahu madza ataka Rasulullah ya Auf. Itu istri bilang ya Auf, udah nggak termasuk nggak terlalu bukan tidak sopan, udah biasa orang Arab menyebut nama. Ini istrinya bisa bilang sama suami ya Auf. Kalau kita disebut ngaran kan sewot. Pamana ini Samsudin, kata istri kita, Samsudin mau kemana? Marah dia, nggak sopan. Tapi orang Arab tuh suka disebut namanya. Istrinya mengatakan, lucu ini, Allahu Akbar. Kata istrinya, ma'ataka Rasulullah ya Auf, apa yang diberikan kepadamu wahai Auf? Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu wahai Auf? Qala laha awsani ana wa anti biqauli la haula wala quwata illa billah. Maka Auf menjawab, beliau memberi saran kepada saya dan kamu agar mengucapkan memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Perhatikan isi solehah nih. Apa jawaban istri yang solehah? Allahu Akbar. Madza qalatil maratul musabirah. Coba perhatikan bagaimana tanggap wanita solehah setelah mendengar suruh membaca la haula wala quwata illa billah. Qalat, kata istrinya, laqad shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan tersebut menjawab, sungguh benar apa yang dikatakan Rasulullah. Masya Allah, benar. Tahun ayeuna menjelema leungit kan nengan dukun, jangan gendam. Nengan al hikmat supaya digendam, supaya datang. Ilmu gendam. Ternyata Rasulullah lebih hebat daripada dukun-dukun sekarang. Enggak boleh dibandingkan ya. Dukun-dukun sekarang dengan Rasulullah, kalau Rasul kan dengan wahyu. Wa jalasa yadhkuranillaha yaqulu biqauli la haula wala quwata illa billah. Maka suami istri berzikir kedua-duanya mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Zikir terus. Apa? Wiridnya pondok Pak ya? Enak itu Rasulullah kalau ngasih wirid itu enggak repot-repot. Jadi Rasulullah itu rahmatan lil alamin, enggak mau repotkan sahabatnya itu. Ini ada sahabat bintang sahabat ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis, tapi yang jurusan ahli fikih itu mengatakan cinta Pak. Itu namanya Mu'adz bin Jabal. Tunda dulu cerita ini ya, bahwa Nabi ini bikin kasih wiridnya nggak banyak-banyak. Kalau kita kan puasa dulu 3 hari mencit domba. Tah lapar heula tah mencit domba supaya datang nuleungit. Kangjeng Rasulullah mengatakan perbanyaklah la haula wala quwata illa billah. Masyaallah, ini pelajaran buat kita ya. Apabila punya Mu'adz bin Jabal dikasih, wahai Mu'adz, aku sangat cinta kepadamu. Jangan lupa habis sholat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis sholat Mu'adz, jangan lupa setiap habis sholat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu berzikir kepadamu
akan bersyukur kepadamu akan ibadah kami diterima. Doanya pondok. Ini orang yang punya kesulitan, anaknya belum pulang dari peperangan, dikasih wiridan, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Pondok tapi tidak tahu kita rahasianya. Nah, teruskan ya. Wa aqbala lailu bi dzulamihi wa turqal bab. Malam pun tiba hingga gelap, lalu ada yang mengetuk pintu. Kemudian Auf dan istrinya mendengar ketukan pintu, wa qoma Auf liyab tatiha faizan bibnihi Malik qad ada wa ra'ahu ru'usul agnam saqaha ghanimatan. Maka Auf berdiri untuk membukakan pintu, ternyata adalah anaknya si Malik datang membawa rampasan perang. Subhanallah. Ayah datang itu digendam, kula haula wala quwata illa billah. Bahasa Indonesia digendam. Fasalahu abuhu mahadza. Maka ayahnya si Auf itu nanya kepada putranya, mahadza, apa ini? Qala innal qauma qad akhaduni wa qayyaduni bil hadid wa shaddu awtafi. Dia menjawab, sungguh para musuh telah menangkapku dan mengikatku dengan rantai yang sangat kencang. Falamma ja'al lailu hawaltul hurub falam astati lidhaikil hadid wa saklihi bi yadi wa qadamai. Ketika malam tiba, aku berusaha kabur, namun aku tidak bisa karena rantainya sangat kencang dan berat di tangan dan kakiku. Wa pujatun syi'rat bihalaqatil hadidi tis'an tattasi'u syai'an fasai'an hatta akhrajtu minha yadi wa qadami. Tiba-tiba aku merasa ikatan rantainya melonggar sedikit demi sedikit sehingga aku bisa melepaskannya tanganku dan kakiku. Wajitu ilaikum bi ghanaimal musyriki min hadhihi, dan sekarang aku datang membawa harta rampasan kaum musyrikin. Kemudian Auf berkata, faqala lahu Auf bertanya lagi, ya bunayya innal masafata bainana wa bainal aduwi tawilah. Pakai Pak kotok taha fi lailatin wahidah. Wahai anakku, bukanlah jarak kita dan musuh itu sangat jauh. Bagaimana kamu bisa kembali pulang dalam waktu yang sangat singkat pada malam ini? Faqala lahu ibnuhu Malik, maka si Malik anaknya menjawab, ya abati wallahi indama kharatu minas salasil syu'irtu wa kanal malaikatu tahmuluni ala janahiha. Wahai ayahku, demi Allah, ketika aku lepas dari ikatan rantai, aku merasa seakan malaikat membawaku dengan sayapnya. Masya Allah. Sya'artu, saat aku sadar bahwa ternyata saya berangkat dari tempat musuh ke sini, saya bukan berangkat sendiri, tapi ada yang membawa malaikat. Subhanallah. Subhanallahil azim, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Kemudian wa dhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka Auf pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kabar tersebut. Wa qabla yukhbirahu qala lahu Rasul alaihi salam, abshir ya Auf qad anzalallahu fi syanika Qur'anan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Berangkat Rasulullah, lapor kepada Rasulullah, sudah sampai. Sebelum si Abu Rahmin ngomong, langsung Rasulullah mengatakan, abshir ya Auf, gembiralah wahai Auf, sesungguhnya telah turun Al-Quran dalam keadaanmu. Quran yang telah turun Al-Quran berkenaan dengan dirimu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang tawakal kepada Allah maka Allah akan menjamin. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Allahu Akbar. A'rif wa la haula wa la quwata illa billah. A'rif anna la haula wa la quwata illa billah kanzun min tahti arsyir rahman. Ketahuilah bahwa la haula wa la quwata illa billah adalah harta mahal di bawah singgasana aras. Allahu Akbar. Wahia tis'an wa tis'ina min da'in aisarum alhamu. Ia juga merupakan obat untuk 90 penyakit, 99 penyakit. Penyakit yang terkecilnya adalah rasa gundah. Nah ini asbabun nuzulnya, baru tahu kita ya. Bukan 1000 dinar ya. Jadi ternyata kehebatan la haula wala quwata illa billah di bawah hadis ini. Persoalan kita punya persoalan 99 macam bisa dihadapin oleh kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi si Malik ini orang punya takwa kepada Allah, dia melaksanakan jihad fisabilillah, bukan ya? Kemudian takwanya itu dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak dan ibunya dengan santai, dengan yakin minta fatwa kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana apa yang saya laksanakan. Maka Nabi memberikan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini cerita ini bagaimana manfaatnya? Ada, saya ceritakan ini supaya bapak, supaya ibu punya persoalan yang seperti Malik al-Asja'i, seperti Abu al-Asja'i, baca la haula wala quwata illa billah. Jangan coba-coba kita datang kepada orang pinter. Nah, ada bahasa orang pinter, padahal bahasa pinter itu kepada orang bodoh. Yang memberikan fatwa mah tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, disebut jelema pinter. Dibalik kayaknya mah, nu bodoh disebut pinter. Jalma anu bersumberkan kepada Quran dan hadis dianggapna itu pinter. Nah, ulah dibalik tibalukangnya, insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan kita kalau ada persoalan apapun, mau wiridana ke jeung pamajikan dengan istri, ya kita punya persoalan. Banyak yang datang pada saya, Pak Kiai, anak saya begini. Udah saya ini aja baca, dalilnya ada, hasilnya juga jelas. Ya. Ada banyak orang yang mengeluh kepada saya bukan dukun, bukan ahli hikmat, saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi ketika menghadapi persoalan gitu, para sahabat pun itu dikasih jawabannya. Di antaranya yang sangat membingungkan itu adalah Auf, putra anaknya belum pulang, dikasih doa la haula wala quwata illa billah. Ternyata rahasianya lapan la haula wala quwata illa billahil azim adalah kanzun min tahti arsyir rahman, adalah gudang rahasia bendahara daripada arasnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak lebih jelas lagi nanti lihat di dalam kitab Mukhtarul Hadis. Kitab Mukhtarul Hadis ya. Insyaallah. Insyaallah hadisnya sahih ya, insyaallah. Bapak kurang jelas, coba lihat di dalam kitab Mukhtarul Hadis, tanya kepada kiai ustaz di sini, apakah hadis ini sahih, hasan atau dhaif. Nah, yang jelas kita sudah dapat pelajaran bahwa orang yang mendapatkan kesulitan itu kan, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang bertawakal kepada Allah, Allah jamin ternyata ada kalimatnya, ada bahasannya, ada wiridannya. Kalau bahasa orang ada wiridannya. Nabi itu ngasih wirid, perbanyak olehmu dan istrimu untuk membacakan la haula wala quwata illa billah. Ini cerita. Cerita yang selanjutnya, Nabi Musa alaihissalam
pengembala. Kan Nabi Musa alaihissalam itu nikahnya dengan mas kawin. Mas kawin mengangon onta 8 tahun. Mas kawinnya berarti dihutang. Belum selapan. Nah, apabila sudah 10 tahun milik Musa. Coba mahal wanita di zaman Rasul sampai di zaman Nabi Musa, Nabi Syuaib itu yang mertuanya Nabi Syuaib. Gitu. Saya tikahkan engkau dengan mas kawin mengembala kambing. Terus ada kongsi. Kalau tahun ini kambingnya itu laki-laki, buat kamu perempuan. Ternyata perjanjiannya itu selalu berpihak kepada Nabi Musa alaihissalam. Coba bayangkan 10 tahun mas kawinnya baru lunas. Makanya tahun sebelum merdeka itu banyak orang yang nikah di hutang. Kalau sekarang kan kontan ya. Saya terima nikahnya kepada putri bapak dengan mas kawin 10 gram dibayar tunai. Tapi jangan kaget kalau ada cerita kakek nenek kita dulu nikah itu dengan mas kawin di hutang. Tenanan nggak apa-apa di hutang. Allahu Akbar. Nah, Nabi Musa alaihissalam dia mengembala kambing di tengah di padang pasir, sudah ribuan kambing, begitu kan? Ribuan kambing. Ketika hujan lebat, petir datang, gelap, tidak ada lampu, maka Nabi Musa alaihissalam lihat ada cahaya di bukit Tur Sinina, di bukit Sinai. Kata Nabi Musa, wahai istriku, diam di sini, aku akan menjumpai cahaya itu, barangkali itu ada ada sesuatu yang manfaat. Ya baliklah, berangkat datang ke sana, ternyata mendapatkan firman Allah. Itu firman Allah yang diabadikan dalam Al-Quran, juga diabadikan di dalam Bible, di dalam Taurat ada 10 firman Tuhan, the 10 Commandment. Akhirnya Nabi sadar. Ditanya, wa matilka biyaminika ya Musa, wahai apa di tanganmu itu Musa? Ini katanya tongkatku untuk keperluan, untuk menekan, untuk mengembala kambing dan sebagainya. Akhirnya ternyata di situ Allah memperkenalkan, ini anallahu la ilaha illa ana wa aqimis sholata li dzikri. Wahai Musa, sungguh inilah waktu Tuhanmu, tidak ada Tuhan kecuali aku, dan dirikan sholat. Dilantik jadi nabi dari Rasul. Maka satu-satunya nabi yang punya gelar kalimullah, yang ngobrol dengan Allah, Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian tugasnya dakwah. Maka di situ kan Nabi sebagai pengembala. Maka berhentilah jadi pengembala, jadi dilantik jadi nabi Rasul itu sibak untuk dakwah. Siapa dulu yang harus didakwahin? Ada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Nah, ceritanya bagaimana dakwah saya meninggalkan domba? Bagaimana saya untuk menafkahi istri dan ini mulai ini KKN, kuliah kerja nyata, tauhid, nerangkan bab tawakal ini. Wahai Musa, coba pukul oleh tongkat kamu itu batu. Pas dipukul belah, nggak ada apa-apanya. Belah lagi, belum ada apa-apanya. Dibelah lagi, belum ada apa-apanya. Dibelah lagi, ternyata yang paling dalam itu ada ulat sambil makan rumput daun-daunan. Bingung Nabi Musa. Di dalam lapisan batu lagi, di dalamnya ada ulat. Di dalam ulat itu sedang makan dedaunan. Dan Nabi Musa paham dengan apa yang dibacakan oleh siapa itu? Oleh ulat. Subhana may yarani wa yasma'u kalami wa la yansani. Subhana may yarani, Maha suci zat yang selalu melihat aku. Wa yasma'u kalami, dan Allah selalu mendengar ucapanku. Masya Allah.
wa ya'lamu makani, dan tahu tempatku. Astagfirullah. Di situ baru Nabi Musa yakin. Ulat saja di dalam batu, karena dia tawakal kepada Allah, yakin Allah Maha Kuasa, dikasih rezeki. Padahal jalan mana itu? Tawakal. Itu di luar Al-Quran ya. Sekarang baik dalam Al-Quran ada. Siti Maryam selalu ada di dalam kamar. Selalu ada di dalam kamar. Tidak kemana-mana. Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang terjadi? Ketika ayahnya masuk ke dalam kamar, apa yang terjadi? Kaget. Ayahnya ditanya, coba ini dari mana? Kamu kan gak kemana-mana, wahai putriku. Tapi ada makanan, ini dari mana? Maka di sini jelaskan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ketika setiap masuk Zakaria kepada Siti Maryam, masuk mihrabnya, maka Nabi Zakaria selalu mendapatkan makanan yang begitu banyak. Kata Nabi Zakaria, wahai Maryam, ini siapa? Kok ada makanan tanpa ada sabab? Dari mana ini? Jawab Maryam, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Hebat ya. Kalau tadi kan ceritanya di luar teks Al-Quran. Di luar teks Al-Quran ada ulat makan di dalam berlapis-lapis batu. Tapi jangan, boleh iya, boleh enggak. Tapi kalau ini kalau Al-Quran, Pak, qalat huwa min indillah. Rizki di depan saya ini datangnya langsung dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah selalu memberikan rezeki kepada orang yang tanpa perhitungan. Jadi maka jangan kaget ada orang kelihatannya nganggur, gak kerja, tapi rezekinya banyak. Ini ada dalilnya, Pak. Jangan kaget. Ada seorang kiai jalma soleh ngajar dengan ikhlas gitu, tapi berkecukupan di dalam dirinya, cukup dalam keluarganya. Jangan kaget. Sudah dikasih contoh oleh Allah, orang yang tawakal kepada Allah, Allah kuasa memberikan rezeki langsung tanpa asbab. Siti Maryam setiap hari dapat rezeki langsung dari Allah. Jangan kaget, Pak. Nabi Musa alaihissalam tidak melalui perkebunan. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idali awalina wa akhirina wa anta khairur razikin. Nabi Isa langsung ngangkat ke langit. Ya Allah, turunkan kepadaku hidangan makan dari langit, turun. Coba. Kalau bukan Al-Quran saya gak mau berani. Gak mau mengatakan. Nah, jadi hadirin kaum muslimin, kesimpulannya dalam ayat 2 janji ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada 2 perjanjian. Barang siapa yang takwa kepada Allah, janjinya ayat ini 2. 1, yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan way out, jalan keluar daripada kesulitan. Yang kedua, orang yang bertakwa itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Contohnya si Malik bin Auf bin Al-Asja'i, dia bertakwa kepada Allah melalui pelaksanaan peperangan beserta Rasulullah, mendapatkan kesulitan, dirantai, kakinya dirantai, tangannya dirantai, tidak berkutik. Tapi Allah buka. Bukan yang mukanya bukan manusia, tapi Allah melalui malaikat. Coba, jangan kaget, Pak. Ya. In tansurullaha yansurkum. Apabila kalian membela agama Allah, Allah akan bela. Kenapa kita belum dibela? Karena waktu, tenaga pikiran kita, harkat kita tidak untuk agama Allah, tapi kebanyakan untuk pribadi, untuk keluarga, untuk menjadikan pemimpin. Sebab kalau di Indonesia, kalau ingin jadi gubernur, kalau ingin jadi bupati, ditanya dulu punya berapa. Tuh.
Kalau bapak-bapak sekarang mau nyalonin bupati nih di Kabupaten Bogor, kepada maka tim suksesnya ngomong, emang ada berapa duit gitu. Terus calon bupatinya ngomong ada 1 miliar, oh jangan, nggak laku, nggak ada. Jadi kalau kita nyalonin bupati sekarang Bang, bilang 1 miliar itu nggak ada apa-apanya, nol. Tapi kalau ada orang yang mau minta makan, saya nggak punya makan, sudah 3 hari 3 malam, bagaimana uang 1 miliar? Terlalu banyak. Tapi untuk jadi bupati nggak laku duit 1 miliar. Nah itu ya. Jadi orang, contoh ya Pak ya. Nah jadi itu untuk membela apa? Untuk membela jabatan yang sementara. Hayang jadi bupati, hayang jadi gubernur, kudu buka duit heula. Kudu kukurusukan heula. Tapi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada sahabat Nabi yang namanya Malik bin Auf, selamat dari kejahatan orang kafir, dirantai, sudah dirantai sudah terbuka membawa harta ghanimah rampasan, gitu ya. Gitu, selamat, rezeki datang, selamat, kemudian dibela sama Allah, selamat dapat rezeki min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan kami orang yang bertakwa. Ada doanya? Ada. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku ingin mendapatkan hidayah dan menjadikan orang takwa dan orang yang berkecukupan, orang yang kaya hati. Ada lagi doa, Allahumma aghnini bil ilmi. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih tasawuf yang menyelamatkan akhirat. Cuman 3 Pak di dalam kitab Hikam. Yang menyelamatkan manusia dunia akhirat ada 3 ilmu. 1, tauhid, harus jelas tauhidnya, mengesahkan. Yang kedua, syariat, muamalah, timimi tinggal wudu, sholat, zakat, puasa, harus tahu. Kemudian akhlakul karimah, itu yang akan menyelamatkan Pak dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Allahumma aghnini bil ilmi. Ya Allah, kayakan aku wa zayyini bil ilmi, hiasilah aku dengan akhlak yang baik, ilim. Wa akrimni bit taqwa. Ya Allah, muliakan aku dengan takwa. Ayatnya dua ya, doa Nabi ya. Pasti Bapak hafal, antos hafal. Yang belum tetap aja kudu dicatat. Tadi Allah misalnya huda wa tuqwa apa paling eta yang jadi jelema takwa. Yang kedua, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu, bil ilmi wa zayyini bil ilmi, hiasilah aku dengan akhlak yang bagus, hilim, sabar, aris, tidak dendam, itu hilim namanya. Wa akrimni bit taqwa. Ya Allah, muliakan aku dengan takwa. Jawa jamil bil afiyah. Ya Allah, baguskan kami dengan sehat jasmani, rohani. Pokoknya Bu, bapak-bapak, kalau doa ini diamalkan, kita punya ilmu, kaya ilmu. Orang yang doa ini insya Allah rajin thalabul ilmi, kalau doanya dikabulkan. Sebab la yahsilul ilmu illa bita'allum, tidak akan hasil ilmu kecuali dengan belajar. Sekarang ada banyak musibah Pak, guru tanpa guru katanya ngajar. Dia mengaku seperti Jibril. Jibril itu tanpa guru katanya. Padahal yang berikan ilmu itu Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal. Dan sekarang sudah muncul dan banyak pengikutnya Pak. Kadang-kadang pakai sorban, dia sorban putih. Orangnya cakep juga. Dia tidak mau berguru, dia cukup nggak mau tanpa guru, sehingga tidak mau belajar, membaca buku, tidak tahu membaca tafsir. Akhirnya Bapak Bajago sudah baca ceritanya, ada orang yang menyalahkan Al-Quran, Al-Qari'ah itu makna kiamat. Disalahkan Pak. Sudah tahu Bapak orangnya sudah. Ada yang tahu di sini? Ada orang muncul, figurnya wajahnya wajah ustadz, bercakap-cakap, dia berani menyalahkan Al-Qari'ah itu salah, bukan kiamat maknanya. Tapi Al-Qari'ah itu maknanya wanita pembaca Quran.
Bapak kayaknya belum tahu ini. Bapak udah tahu belum? Orang udah baca belum? Udah belum orangnya? Sudah. Itu coba lihat di YouTube. Itu perlu dikonter, Pak. Menyalahkan Al-Quran berani di tempat umum bahwa Al-Qari'atu itu bukan kiamat maknanya, tapi wanita pembaca Al-Quran. Qari'ah. Qari dan Qari'ah. Bayangkan coba. Saya berani ini kan nanti akan dipiralkan ini, akan dibaca oleh orang, akan didengar ini. Itu dia tanggung jawab di hari kiamat menyalahkan Al-Quran. Allah menyatakan Al-Qari'ah itu kiamat, diganti sama dia wanita pembaca Quran. Nggak nyambung. Allahu Akbar. Nah itu makanya kita harus doa. Allahumma alhimni rusdi wa izni min syarri nafsi, supaya jangan ngaco. Wanianan man pasarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang nafsil Al-Quran dengan kepalanya sendiri, otaknya sendiri, bukan masuk surga, masuk neraka. Nah sekarang ada penafsir Al-Quran sudah merajalela kemana-mana dan sudah dikonter oleh seorang pemuda namanya Ustadz Uye dari kalangan pemuda Nahdlatul Ulama, sudah dikasih kapis tuntas. Itu harus setiap hari karena ditayangkan terus, Pak. Orang awam itu bisa, saya mah seneng sama Ustadz itu katanya, ngomongnya enak, seger. Nah sudah cinta nanti omongan salah pun diterima. Bahaya Pak ini. Dolu, sesat menyesatkan. MUI sudah memfatwakan dia punya aliran sesat, tapi pembelanya banyak Pak. Dan pembelanya juga orang non muslim. Untung Abu Yasakur sudah diambil sama Allah, itu juga sama. Meragukan umat Islam. Allahu Akbar. Itu dia pewarisnya dia, dan bukunya di kitabnya dikasih sama dia Pak. Nah jadi kembali kepada ketakwaannya Pak, itu akibat apa? Akibat tidak punya rasa takut kepada Allah, berani menafsirkan dengan sendirinya, tidak bertanya kepada tafsir Jalalain, tidak bertanya kepada tafsir Sawi. Itu gara-gara tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan orang takwa di dunia bagaimana Pak? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Allahu Akbar. Apalagi? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang tinggi jabatannya, tapi siapa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Makanya wa akrimni bittaqwa. Ya Allah, muliakan kami dengan takwa. Subhanallah. Allahu Akbar. Apalagi janji Allah pada orang takwa. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menutupi segala kesalahannya. Bahkan wa yu'zim lahu ajra, Allah akan membesarkan ganjarannya. Subhanallah. Aduh, hampir. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan setelah melewati kesulitan. Malik mendapatkan kesulitan di rantai, tapi akhirnya dia rantainya terbuka, bisa pulang kepada ibu bapaknya, dapat rezeki itu. Yaj'allahu min amri yusra. Jadi orang takwa itu diberi kesulitan, tapi akan diberi kemudahan. Gitu. Tidak ada kesulitan kecuali mendapatkan kemudahan. Masih lama Pak itunya, isroknya. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. 10 minute again. Sekarang ada pertanyaan, apa namanya definisi takwa? Dan ada definisi takwa, ada iktibar takwa. Apa itu definisi takwa? Wiqayatun nafsi amma yubghidullah. Yang bawa pulpen catat santri. Apa itu takwa? Takwa itu adalah menjaga diri jangan sampai terjebak dalam kebencian Allah.
Bagaimana supaya Allah jangan benci? Gampang. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Tidak akan dibenci sama Allah. Itu orang takwa. Jadi orang takwa itu setiap langkah, setiap bicara itu dia tidak sorowodol. Nah, saya ngomong Sunda nih. Apa itu sorowodol, Pak? Orang Sunda. Apa? Ada orang Sunda nggak di sini? Tidak asbun, tidak asal bunyi. Bicara dipikirkan dulu. Apa ini bicara bermanfaat atau tidak? Ada orang yang berbicara bagaimana nanti, itu orang selamat. Ada yang berbahaya. Orang yang bagaimana nanti itu orang berbahaya, Pak. Kumang kewe. Nah, orang Sunda ada nggak di sini? Pak, jangan begitu, Pak. Bapak nggak kumang kewe. Bagaimana nanti? Itu bahaya, Pak. Tapi ada orang yang hati-hati nanti bagaimana? Orang mau khotbah, mau ceramah, pikirkan dulu. Ini kira-kira bahaya nggak nih ngomong? Pikirkan dulu, konsep dulu. Itu orang takwa. Itu. Ada ustadz palsu, makoli, rambutnya gondrong, hidung, pidatona makoli wae. Tapi banyak pengikutnya, aneh nggak coba? Astagfirullahaladzim. Jalan matesian ke Allah itu. Ada lagi aliran lebih gila lagi. Kalau nggak ada saya kayak Allah menciptakan dunia ini gara-gara saya. Ayo gitu, Pak. Udah lihat belum? Belum juga ya. Kalau saya mah peka itu, harus dikonter. Kalau nggak ada saya, Allah nggak menciptakan dunia ini. Bahaya, Pak. Aliran sesat menyesatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada muridnya nih, muridnya ngomong, kalau kamu nanti di alam kubur ditanya, man robuka, sebutkan guruna. Wa man nabiuka, sebutkan guruna. Itu Masya Allah. Untung di Al-Hidayah gurunya pakai Quran hadis. Baru bisa sesat, Pak. Kalau orang berbicara agama di luar Quran hadis pasti ngaco. Tidak punya referensi. Makanya kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara setelah lantadilu intamasaktum lantadilu bima abada. Kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya selagi kamu berkomitmen dengan Quran dan Sunnah. Kayaknya saya di sini ya, di Ajikro di mana saya baca Quran terus. Sebab setan bisa ngacokeun urang keur pidato lamun ceramah teu make Quran hadis, setan bisa asup. Seperti sekarang ada orang kalau saya tidak diciptakan berarti dunia tidak akan ciptakan. Gara-gara saya cenah nyeun bumi teh. Allahu Akbar. Untung Bapak nggak lihat ya. Kalau lihat Bapak bisa stres. Bunga, saya mah lihat terus ini apa nih, harus dibahas nih siapa nih penyebar kesesatan. Wah, ada setiap hari. Allahu Akbar. Tapi saya bersyukur pada Allah, Al-Hidayah masihnya makin bagus, jamaahnya makin bertambah, kemudian manajemennya bagus, alhamdulillah. Saya kemarin maghrib di sini, ini dingin, nikmat berjamaah. Allah, padahal ini lagi belum selesai, tapi sudah enak gitu ya. Sakinah, mawadah, warohmah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Para kiai, para istiqomah, imamnya istiqomah, hafiz Quran, alhamdulillah. Sini imamnya alhamdulillah pada 30 juz, alhamdulillah. Di Al-Munawaroh baru ada 3 imam yang hafiz Quran, alhamdulillah. Dari Banten, ketiga-tiganya dari Banten. Muazinnya dari Banten juga, borongan, alhamdulillah. Jadi aman Pak, kalau imam kita sudah hafiz Quran, kita rela diimamin. Tidak punya ambisi untuk jadi imam yang belum kata Al-Quran, jangan. Sebab kata Nabi, akrohum kitaban, yang berhak jadi imam itu orang yang paling banyak bacaannya gitu. Kalau Bapak punya 1 juz, sedangkan imam kita 30 juz, udah kita mendingan yang 30 jajah jadi imam, yang punya sanad, makhraj dan sebagainya. Nah itulah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa yang kita sampaikan, simpulkan ya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang yang tawakal kepada Allah. Allah berjanji orang yang bertakwa yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan berikan jalan keluar dan akan berizki yang tidak sangka-sangka. Contohnya tadi
Malik bin Auf ya, tidak disangka-sangka. Yang kedua, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jelema nu tawakal ku Allah dijamin. Malik tawakal kepada Allah, ibu bapaknya tawakal kepada Allah dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi bapak menang doa ayeuna subuh ieu. Naon tah? La haula wala quwata illa billah. Ternyata la haula wala quwata illa itu min kanzi ajri rahman, daripada gudang rahasia arasnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'ala wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal sawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa sabitna wa sakil mawazinana wa haqiq imanana warfa' darajatina taqabbal salatana waghfir khotiatina wa nas'aluka al-ula minal jannah. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatika wa azaim maghfiratika wa salama min kulli ismin wal ghanimah min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah baik belakangan bagi kami ya Allah, fil umuri di dalam urusan-urusan kulliha semuanya ya Allah, wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah, dan berikanlah kami ya Allah, jagalah kami daripada kehinaan dunia dan jauhkanlah kami dari azab akhirat. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajata min hawajin wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah kau tinggalkan bagi kami ya Allah zamban satu dosa illa ghafartah, kecuali engkau mengampuninya, wala hamman, dan tidak ada kegalauan ya Allah illa farajtah, kecuali engkau berikan jalan keluar, wala dainan illa qadaitah, dan tidak ada punya hutang kecuali engkau penuhi ya Allah, wala hajatan min hawaijid dunia, dan tidak ada kebutuhan daripada kebutuhan dunia wal akhirah illa qadaitaha, angin engkau penuhi ya arhamar rahimin. Wahai zat Allah maha penyayang, makasih dan sayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.